and the International Criminal Court has issued Warrants for Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu and International Criminal Court has Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. International Criminal Court. The Prime Minister arrived in Hungary today for a diplomatic visit. Hungary's government has announced that it will withdraw from the to arrest warrants from Prime Minister Benjamin Netanyahu. Jerusalem now. Speak to our correspondent there, Noga Tarnopolsky. Noga. Konflik antara Israel dan Palestina telah lama terjadi. Namun, serangan Hamas di perbatasan Gaza pada 7 Oktober 2023 menjadi peristiwa awal yang membuat Israel melakukan serangan balasan hingga terjadi konflik berkepanjangan yang rumit antara Israel dan Palestina hingga saat ini. Data terbaru hingga awal Mei 2025 mencatat kehancuran masif di Gaza sejak konflik pecah, yaitu lebih dari 170.000 bangunan, sekitar 69% dari total bangunan telah rusak atau hancur, dan 245.123 unit rumah terdampak, memaksa 1,8 juta orang mengungsi. Dari 36 rumah sakit, hanya 17 yang masih berfungsi sebagian, sementara 84%-nya fasilitas kesehatan mengalami kerusakan. Di sektor pendidikan, 406 sekolah rusak, 77 diantaranya hancur total, dan 20 universitas kehilangan 51 gedung sepenuhnya. Tempat ibadah juga turut luluh lantah, dengan 823 masjid dan 3 gereja hancur. Infrastruktur lumpuh, 68% jaringan jalan rusak, dan hanya tersisa kurang dari 25% pasokan air bersih. Lebih dari 50% lahan pertanian rusak. Akibatnya, sekitar 290.000 anak kini berada di ambang kematian akibat malnutrisi akut. Tak hanya serangan militer balasan yang dilakukan oleh Israel ke wilayah Palestina, melainkan juga blokade total terhadap akses bantuan makanan, air, obat-obatan, dan medis. Bahkan juga akses bahan bakar dan listrik hingga saat ini. Akibat konflik yang berkepanjangan, dengan jumlah korban warga sipil, terutama anak-anak dan perempuan yang tidak sedikit, berbagai respon dan kekhawatiran muncul di kalangan internasional yang menuntut ICC untuk melakukan penangkapan terhadap pimpinan Israel. Hingga pada 21 November, Pre-Trial Chamber 1 of International Criminal Court mengeluarkan surat penangkapan terhadap PM Israel Netanyahu, mantan Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant, serta petinggi Hamas Muhammad Deif Ibrahim Al-Masri atas tuduhan kesengajaan membuat warga sipil kelaparan sebagai metode perang, sekaligus penyiksaan, penyanderaan, pembunuhan, dan pemusnahan. Tapi sebelum itu, kita akan membahas apa itu ICC dan bagaimana yurisdiksinya sehingga bisa mengeluarkan surat penangkapan terhadap pimpinan negara Israel dan petinggi Hamas. ICC merupakan mahkamah pidana internasional yang memiliki yurisdiksi atas individu yang diduga melakukan kejahatan serius seperti kejahatan perang, genosida, ethnic cleansing, dan kejahatan agresi yang berlangsung pada atau setelah 1 Juli 2002. Dan juga jika kejahatan tersebut dilakukan oleh warga negara anggota di wilayah negara anggota dan di negara yang telah menerima yurisdiksi pengadilan tersebut, serta kasus yang dirujuk kepada jaksa ICC oleh Dewan Keamanan PBB berdasarkan resolusi yang diadopsi berdasarkan bab 6 Piagam PBB. Saat ini anggota ICC berjumlah 125 negara, termasuk Palestina yang bergabung dan meratifikasi Statuta Roma pada tahun 2014. Namun sebagai lembaga peradilan, ICC tidak memiliki badan kepolisian atau badan penegakan hukum sendiri, sehingga ICC bergantung pada koordinasi dari negara-negara di seluruh dunia, terutama negara anggota. Hal tersebut menjadi relevan pada kasus ini, karena pasca dikeluarkannya surat penangkapan Netanyahu dan 2 orang lainnya, sudah seharusnya 125 negara anggota bekerja sama dengan ICC untuk mempermudah proses penangkapan apabila buron menginjakan kaki di wilayah negara anggota. Akan tetapi, sejak diterbitkannya surat penangkapan, terdapat beberapa negara yang secara tegas menolak keputusan tersebut. Di antaranya adalah Amerika Serikat, Hungaria, Austria, Rusia, Argentina, dan Prancis. Bahkan puncaknya, pada 3 April 2025 lalu, Hungaria memutuskan untuk keluar keanggotaan dari ICC setelah kunjungan kenegaraan Netanyahu ke negara Hungaria. Penarikan Hungaria ini merusak aspek penting ICC, juga menunjukkan batasan kemampuan ICC untuk bertindak secara inheren karena pada akhirnya proses penangkapan buronan bergantung pada kesediaan negara-negara untuk membantu dan berpartisipasi serta mematuhi keputusan ICC. Akibatnya peradilan untuk kasus ini memakan waktu yang cukup lama. Mengingat tantangan yang dilalui ICC dalam kasus ini, sangat jelas diperlukan beberapa alternatif solusi
demi efektivitas peradilan. Yang pertama, ICC harus lebih mempertegas bahwa penolakan investigasi oleh Israel dengan alasan Israel tidak meratifikasi Statuta Roma adalah hal yang sia-sia. Sebab dalam yurisdiksi ICC jelas tertulis bahwa penyelidikan tetap dapat dilakukan berdasarkan bukti yang tersedia dan mereka memiliki kewenangan selagi negara yang bersangkutan dalam konteks ini adalah negara pelapor merupakan anggota ICC. Kedua, berupaya melakukan diplomasi terhadap negara anggota untuk berkomitmen penuh terhadap Statuta Roma dan bekerja sama membentuk mekanisme yang lebih efektif dalam kasus ini. Ketiga, ICC seharusnya tidak lagi menunggu persetujuan politik untuk bertindak lebih lanjut, karena mandat hukumnya sudah jelas. Semakin lama dibiarkan, akan semakin besar peluang para pelaku kejahatan lolos tanpa pertanggungjawaban, karena pada dasarnya hukum tidak boleh kalah oleh tekanan politik. Dan rekomendasi yang terakhir adalah ICC harus aktif menggandeng media global dan menerapkan strategi komunikasi krisis demi memastikan transparansi dan melawan disinformasi. ICC perlu menjadi suara hukum yang objektif dan tegas di mata global. Kami harap melalui kasus ini, ICC dapat bersikap lebih tegas dan konsisten dalam menangani kasus-kasus lainnya di masa depan, tanpa ragu menegakkan hukum terhadap pelaku kejahatan perang siapapun mereka.